Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ketemu lagi dengan aku Neni Hermawati. Nah, kita akan lanjut kembali belajar R gitu ya, dimana di video kali ini kita bakal belajar mengenai ukuran sebaran data. Oke, teman-teman sebenarnya ukuran sebaran data itu ada banyak. Cuman di video kali ini kita bakal belajar ukuran sebaran yang paling banyak digunakan. Nah, yang paling banyak digunakan itu atau yang paling sering digunakan itu yaitu ada range, kemudian ada variance, dan ada simpangan baku. Nah, apa itu range? Ya, range itu adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil atau terendah gitu ya. Nah, sedangkan untuk variance, variance itu adalah simpangan kuadrat dari data ke nilai rata-rata. Jadi rumusnya tuh kurang lebih kayak gini nih. Jadi lambang untuk variance-nya itu adalah sigma kuadrat ya, sama dengan sigma dari atau jumlah dari, nah X ini datanya dikurangi dengan rata-rata, nah selisih ini dikuadratkan. Nah itulah disebut dengan varians ya, tapi nanti kita akan bagikan dengan N-1. N itu adalah banyaknya data tapi dikurangi 1 ya. Oke, nah terus yang terakhir atau yang ketiga itu yang bakal kita bahas di video kali ini itu adalah simpangan baku. Nah, simpangan baku ini ya itu kalau pengertiannya sendiri itu simpangan data dari nilai rata-ratanya ya. Simpangan baku ini nama lainnya itu standard deviation atau mungkin standar deviasi atau simpangan baku itu sama aja ya. Kalau misalkan teman-teman nanti mungkin aku ngomongnya kadang simpangan baku atau kadang standar deviasi gitu ya, sama aja pokoknya. Nah, ini tuh standar deviasi atau simpangan baku ini dapat digunakan untuk melihat keakuratan dari hasil estimasi gitu ya. Jadi semakin kecil hasil standar deviasinya, berarti semakin akurat hasil estimasinya gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri ya sebenarnya ini nanti bakal dikembangkan lagi. Cuman yang jadi patokan dasarnya itu standar baku atau standar deviasi ini rumusnya itu akar dari varians gitu ya. Karena tadi variansnya itu selisihnya dikuadratkan, kalau yang ini enggak gitu. Gitu ya untuk teorinya. Ya udah sekarang kita bakal masuk ke R. Nah, gimana sih kalau misalkan kita nyari ukuran sebaran data di R gitu ya? Oke, teman-teman, ini aku sudah masuk ke R. Nah, kita bakal coba kan gimana sintaks atau function yang digunakan di area untuk mencari menghitung range, variance, dan juga standar deviasi gitu ya. Nah, oke, data yang akan kita gunakan itu data yang masih yang data kemarin ya teman-teman, data intro. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan belum tahu cara input datanya atau butuh datanya, silakan teman-teman bisa lihat di video sebelumnya gitu ya. Dan untuk datanya juga ada di kolom description. Oke, langsung aja untuk mencari atau untuk menghitung rank gitu ya. Nah, kalian tinggal ketikkan aja nilai max ya, maksimum dari data. Nah, kita masukkan datanya ya. Kemarin data yang akan kita gunakan adalah data intro ya, data intro. Nah, kita pilih dulu kolom yang mau kita pakai, pilih yang mana gitu ya. Misalkan di sini aku mau pakai pendapatan gitu ya. Jadi pengen melihat rank pendapatannya itu berapa gitu ya. Oke, kita masukkan pendapatan. Nah, terus kalian ketikkan min ya, minus, kemudian ketikkan min. Kita akan masukkan lagi data intronya, ya datanya itu. Terus kita kasih dolar, tanda kita bakal pilih kolom yang mana. Jadi gini ya, jadi kita masukkan data ini kita sedang mencari nilai maksimum dari data pendapatan, ya dari kolom pendapatan di data intro. Terus kita kurangi dengan nilai minimum dari data dari kolom pendapatan di data intro gitu ya. Oke, kita akan coba run ya, apa hasilnya keluar. Oke, hasilnya keluar ya teman-teman. Hasilnya itu ternyata pendapatannya di 6.050.000 ya range-nya gitu. Oke, nah sekarang kita bakal masuk ke yang kedua, yaitu mencari nilai variance ya. Untuk nilai variance sebenarnya sama saja, kita tinggal function yang digunakannya itu adalah var, kita masukkan lagi datanya itu, data yang kita gunakan adalah data underscore intro, kemudian untuk kolomnya kita bebas mau menghitung yang mana, katakanlah kita pakai pendapatan juga gitu ya. Oke, di sini cukup seperti ini saja, tidak ada tambahan apapun. Kita akan coba run. Oke, dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi variansnya itu memang sangat besar sekali ya, bisa nyampe plus 12, berarti ini 10 pangkat 12 ya, jadi besar banget gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat yang lebih kecil gitu ya, kita akan coba cari varians dari variabel yang lain gitu ya, biar
biar kelihatan, biar nggak terlalu gede gitu ya. Tapi kemungkinan akan gede karena dikuadratkan gitu ya. Misalkan dari jumlah ya, dari jumlah kita akan coba run. Kita lihat, oke, nah ini nggak terlalu gede ya, jadi variansnya itu di 1,3 sekian lah ya, karena memang jumlah itu kemarin datanya eh oke, apa ya, jumlah kemarin. Nah ini ya, jadi selisihnya juga nggak jauh-jauh banget gitu ya. Paling gede itu paling kecil 1, paling gede 5 gitu ya. Oke, kita back lagi ke sini. Sekarang kita akan masuk bagaimana menghitung standar deviasi gitu ya. Nah untuk standar deviasi atau simpangan baku gitu ya, teman-teman tinggal tulis aja function yang digunakan itu adalah SD, dalam kurungnya sama ya. Kalian masukkan data gitu ya, data intro, habis itu kalian masukkan $, kita mau pakai yang mana, bebas, mau ngitung yang mana, kemudian kita akan run. Oke, hasilnya keluar gitu ya. Jadi standar deviasi dari intro itu kurang lebih seperti ini. Atau kalau mau, kita juga bisa SD itu sama dengan kita SQRT itu adalah akar kuadrat ya, akar kuadrat dari kita coba masukkan ini ya. Ini eksperimen saja, apa hasilnya akan sama atau tidak gitu. Oke, kita akan coba run. Oke, nggak keluar ya teman-teman. Oke, kenapa ini sama dengan gitu ya. Oke, dia nggak mau ternyata ya. Kita coba ya. Sebenarnya dia keluar, cuman oke, baiklah. Oh iya, harusnya kita run ini ya. Ini hasilnya keluar ya. Emang dasar, tadi harusnya di run langsung SD-nya ya. Oke, jadi hasilnya sama ya. Jadi ini membuktikan bahwa ketika standar deviasi, hitung standar deviasi hasilnya segini. Terus ketika aku cari standar deviasinya adalah akar kuadrat atau ya akar dari sini ya. Akar dari sini juga hasilnya sama gitu ya. Jadi itu membuktikan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini, pembahasan mengenai menghitung sebaran data gitu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.